Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sehat selalu bagi Sobat Suluh Kristiani dimanapun berada. 41 hari telah kita lalui tahun 2022 dengan tuntunan Roh Kudus dan dengan kasih karunia Tuhan. Tetap teguh dalam pengharapan untuk mengisi hari-hari di tahun 2022 ini dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani hari ini adalah waspada terhadap cule. Istilah cule yang saya tulis dalam tanda kutip dimaksudkan istilah untuk penculik atau penculikan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penculik atau penculikan adalah termasuk salah satu tindakan pidana dalam perdagangan orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab sangat menentang dengan adanya penculikan dan perdagangan orang. Dituliskan dalam Ulangan 24 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya: apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu dihukum mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dari ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa tindakan penculikan, perbudakan, dan penjualan atau perdagangan orang adalah termasuk tindakan human trafficking yang sangat ditentang oleh Allah. Menurut berita di media sosial kisaran tahun 2015 sampai 2018 di Indonesia, kejahatan penculikan terhadap anak usia sekolah meningkat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan sangat meresahkan. Sebagai orang tua, kita harus menjaga anak kita dan harus selalu waspada untuk melindungi mereka. Karena anak-anak kita adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita dan merupakan hadiah yang dari Allah bagi kita sebagai keturunan ilahi yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam peningkatan kewaspadaan ini dibutuhkan kerjasama antara sekolahan, orang tua, dan anak-anak. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dibutuhkan komunikasi yang intens antara orang tua, sekolah, dan anak-anak. Dari orang tua dan sekolahan perlu membekali anak-anak dengan pengajaran dan pembekalan untuk tetap waspada menjaga diri. Bekal utama yang diberikan adalah iman yang kuat yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau pulang sekolah berdoa. Yang kedua, membekali anak dengan mengajarkan cara-cara terhindar dari kejahatan penculikan, yaitu 1. Mengajarkan kepada anak supaya waspada terhadap orang yang tidak dikenal atau orang asing. Yang kedua, jangan sampai memisahkan diri dari keramaian. Yang ketiga, bekerja sama dengan sekolahan dan mengenal petugas keamanan sekolah.
Yang keempat, anak tidak boleh begitu mudah memberikan informasi diri. Yang kelima, anak menghafalkan kontak orang tua dan alamat rumah. Yang keenam, rajin komunikasi saat berangkat sekolah maupun pulang sekolah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap waspada dan berjaga-jaga dalam hidup ini dengan ora et labora, sembahyang dan bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sangat menguatkan hidup kami, supaya kami selalu waspada terhadap kejahatan yang terjadi pada saat ini. Jule dan human trafficking sangat Engkau tentang. Kami berdoa buat bangsa kami yang berusaha dengan keras memberantas tindakan yang merupakan kekejian di hadapan Engkau. Tolong kami sebagai orang tua dan pihak sekolah, berikan hikmat untuk selalu waspada, untuk memperhatikan dan menjaga anak-anak kami yang adalah hadiah dari Tuhan. Terlebih anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar selalu ada dalam pelukan, perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Sampai jumpa pada program Suluh Kristiani selanjutnya. Doa dan harapan kami, kiranya Suluh Kristiani hari ini menjadi berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Mazmur 121 ayat 8.